Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Andre Rodik dengan NIM 240111349. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan prosedur CPU Pipe Learning Simulator. Jadi, Pipe Learning adalah cara kerja prosesor yang memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersamaan, tetapi dikerjakan pada waktu yang berbeda. Dengan metode ini, prosesor tidak perlu menunggu satu instruksi selesai sepenuhnya sebelum memproses instruksi berikutnya. Pada simulasi-simulasi yang ditampilkan, terlihat bagaimana instruksi-instruksi dapat berjalan secara bertumpuk dan berurutan. Setiap instruksi tetap diproses dengan benar, namun waktu keseluruhan pemrosesan menjadi lebih singkat. Melalui simulasi ini, kita dapat memahami secara umum bagaimana pipe learning membantu meningkatkan kinerja prosesor dan membuat kerja CPU menjadi lebih efisien dibandingkan pemrosesan biasa. Tanpa berlama-lama, langsung saja buka aplikasi CPU Simulator. Lalu kita akan menuju ke bagian tab compile. Di sini kita akan menuliskan program kita, yaitu program EX1. Lalu klik enter dan tulis lagi for n sama dengan 1 to 20. Di sini kalian bisa mengikuti program yang saya ketikkan atau bisa copy pada layar di samping. Nah, jika sudah programnya lengkap seperti ini, maka langsung saja kita compile dan load in memory. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu di bagian show pipeline. Di bagian no instruction pipeline ini harus dalam keadaan checklist. Lalu kita run. Kita show pipeline lagi, dan angka di sebelah sini akan naik secara otomatis. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bubble-nya sudah mulai bekerja dan kalian bisa lihat keterangannya di bawah. Kita akan melakukan tes lagi setelah ini, yaitu jika kita tidak men-checklist no instruction pipeline. Kita tunggu sampai programnya selesai bekerja. Mungkin akan sedikit memakan waktu karena kita akan menunggu sampai angka di sampingnya bernilai 21 dan sisanya bernilai 20. Nah, di sini sudah selesai melakukan run. Kita dapat melihat bahwa edge count bernilai 166, CPI-nya bernilai 5.04, lalu SF-nya bernilai .99. Dengan bubble-bubble yang tidak ditemukan kecuali bubble yang berwarna pink berada di akhir. Lalu kita ke tes berikutnya, flush terlebih dahulu dan matikan checklist pada no instruction pipeline. Setelah itu kita reset program untuk melakukan run, dan kita akan menunggu lagi bagaimana hasilnya. Selagi kita menunggu, kita dapat melihat di bagian show pipeline bahwa banyak sekali muncul bubble-bubble selain pink, dan kita akan lihat jumlahnya nanti di akhir setelah selesai running.
Nah, di sini runtime-nya sudah selesai dan kita bisa melihat informasi terbaru seperti Inscon bernilai 166, CPI bernilai 1.92, dan SF-nya bernilai 2.6. Lalu di sini ada bubble baru seperti basis tes bernilai 300, data hajat bernilai 62, lalu kontrol hajat bernilai 21, dan terakhir insights bernilai 21. Di sini kita lanjutkan saja ke tes berikutnya. Kita remove program untuk melanjut ke program baru. Lalu masuk ke tab compile lagi ke bagian edit source. Lalu close. Di sini saya ada salah, seharusnya klik no setelah tombol close. Lalu kita tulis program barunya, kita namai program AX2. Di sini ada sedikit kesalahan program. Seperti sebelumnya, kalian bisa mengikuti program yang saya ketik atau saya tempel di samping layar. Nah, sebelum melakukan compile, kita harus memastikan terlebih dahulu di bagian show pipeline, kalian flash saja, lalu pastikan bahwa kita sudah mematikan checklist pada instruction pipeline. Lalu kembali ke tab compiler, dan klik di bagian optimize, lalu nyalakan enable optimize dan cari bagian apply loops, setelah itu checklist. Lalu kita compile. Setelah itu kita klik lagi di bagian load in memory. Kita pastikan bahwa sudah di checklist lalu run lagi. Setelah kita lihat dan amati bagaimana bubble-bubble-nya muncul cukup banyak. Setelah selesai runtime, di bagian bubble basis testnya bernilai 46, data hazards bernilai 24, lalu control hazards bernilai 0, dan instance bernilai 1. Lalu inscon bernilai 44, CVI-nya bernilai 1.7, dan SF-nya bernilai 2.94. Itulah yang terjadi ketika kita tidak melakukan checklist dan melakukan checklist pada apply loops. Mungkin ada sedikit eksperimen yang dapat dilakukan oleh penonton jika masih ingin penasaran. Mungkin juga bisa kita diskusikan di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu simulasi yang saya jalankan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih.